Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillah. Jadi senang sekali berjumpa lagi dengan anak-anak semuanya di pagi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan ya pertemuan sebelumnya mengenai hidrolisis garam part 2 dengan saya guru pengampunya Jamaan Fahmi. Indikator pembelajarannya masih sama. Jadi setiap pembelajaran ini selesai nanti diharapkan siswa dapat menjelaskan reaksi hidrolisis larutan garam ya. Kemudian siswa dapat menentukan harga tetapan hidrolisis. Yang ketiga, siswa dapat menentukan harga pH hidrolisis garam. Ini merupakan jenis ketiga ya. Di pertemuan sebelumnya, kalau hidrolisis garamnya berasal dari asam lemah basa kuat, kemudian asam kuat basa lemah. Ini yang ketiga, hidrolisis dari asam lemah dan basa lemah. Kedua-duanya itu lemah. Jadi kalau sebelumnya itu akan terjadi hidrolisis sebagian ya, misalnya dari asam kuat ditambah basa lemah, nanti kan anion dari basa lemahnya yang akan terhidrolisis, atau dari asam lemah dengan basa kuat, maka kation dari asamnya yang akan terhidrolisis, yang dari lemahnya ya. Nah yang di sini, yang ketiga ini, dia sama-sama lemah, asam lemah dan basa lemah, maka dia akan mengalami yang namanya hidrolisis total. Kalau di yang pertama tadi kategorinya namanya hidrolisis parsial ya atau sebagian. Kalau yang ketiga ini namanya total. Oke. Kita ambil contoh. Asam lemah itu misalnya kita ambil contohnya yaitu HCN ya. Ini contoh HCN. Kemudian basa lemahnya kita ambil contoh yaitu NH4OH misalnya. Kalau kedua senyawa ini bereaksi maka akan menghasilkan garam. Garam apa yang dibentuk? Kira-kira? Hasil sampingnya nanti H2O. Garam apa yang dibentuk, Nak? NH4CN. Iya, NH4CN ya. NH4CN bagus mustaqim. Jadi setelah ini reaksikan garamnya ini kita buat penguraiannya ya. NH4CN akan terurai menjadi kation dan anionnya. Pertanyaan saya kationnya apa, anionnya apa? NH4 plus tambah CN min. Ya, kationnya NH4 plus ya. Sementara anionnya adalah CN min. Nah, masing-masing ini akan direaksikan dengan air ya. Kita mau menuliskan persamaan hidrolisisnya. Jadi NH4 plus ditambahkan H2O. Hasilnya kira-kira apa? Ya. Sementara satu lagi CN min ditambahkan dengan H2O. Hasilnya kira-kira apa? Apa ini hasilnya, Nak? NH4 plus sama H2O hasilnya adalah apa? Hasilnya jadinya NH4OH ditambah H plus ya. Jadi kation ini akan bereaksi dengan anion dari H2O yaitu OH min. Maka akan menghasilkan NH4OH dan melepaskan H plus. Sementara CN min-nya akan bereaksi menjadi apa? HCN plus Ya. OH min. HCN plus HCN ya ditambah OH min. Nah, oke, penyebutannya tadi kurang pakai spasi ya. Jadi perhatikan bagian produknya di sebelah kanan panah. Yang sebelah atas apa yang dihasilkan?
Kation. Ustaz. H plus ya. Iya, kation H plus. Sementara yang bawah apa yang dihasilkan? Oh, amin, Sir. Oh, amin. Nah, ini kan masih belaga sifatnya ya. Belum bisa ditentukan apakah sifatnya asam atau basa. Jadi perlu kita tambahkan note-nya di sini. Ada tambahan note ya. Ada tambahan note. Tambahan note-nya adalah kalau Ka-nya dibandingkan dengan KB menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Kira-kira pernyataannya bagaimana? Ini ya, kita buat tandanya. Kalau Ka lebih besar dari KB, artinya apa? Garamnya bersifat asam, Sir. Good. Garam bersifat asam ya. Bersifat asam. Sementara kalau ini sama dengan Garam netral, Sir. Netral, Sir. Netral ya. Garamnya, oh ini saya buat aja ya. Netral. Terakhir, tanda apa yang belum saya tulis? Lebih kecil, Sir. Lebih kecil. Kalau ini lebih kecil gimana? Garam bersifat basa, Sir. Iya, garam bersifat basa. Jadi sifat untuk hidrolisis yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu kembali lagi tergantung dari besaran Ka dan Kb ya, sifatnya asam atau basa. Tetapi kalau merujuk persamaan hidrolisisnya seperti ini cara menuliskannya ya. Gini ya. Nah, sampai di sini paham? Paham, Sir. Ya. Intinya kalian harus mengingat kembali contoh-contoh senyawa asam lemah, basa lemah, asam kuat, basa kuat ya. Kemudian divariasikan beserta reaksi-reaksinya bersama reaksi asam basa dan reaksi ion bersih. Bisa kita lanjut ya. Oke, jadi hidrolisis itu berdasarkan kesempurnaan reaksinya bisa dibagi dua, yaitu hidrolisis parsial dan hidrolisis total ya. Selagi dia mengandung anion atau kation lemah, maka dia bisa terhidrolisis. Yang tidak bisa terhidrolisis itu adalah anion dan kation yang kuat ya, yang berasal dari elektrolit kuat. Oke. Nah, ini ada persamaan yang digunakan untuk menghitung pH ya. Tetapi sekali lagi saya mengasih kalian opsi ya. Kalau misalnya tidak mau menggunakan perumusan seperti ini, bisa kita pecah menjadi, kita tadi kan dikasih tahu nanti ya, dengan dikasih tahu nilai dari si Ka dan Kb ya. Tapi kalau misalnya nanti nggak dikasih tahu, ya kita harus merombak dari data lain yang dikasih tahu di soal. Biasanya ada indikasi dikasih tahu entah itu pH. Dari pH kan kita bisa menentukan Ka dan Kb nanti ya. Kembali lagi ke rumus. Oke, apabila Ka dan Kb-nya dikasih tahu, maka kita bisa menghitung konsentrasi H+, ya, konsentrasi H+ dengan perbandingan Kw per Kb dikali Ka. Ini ya. Jadi kita tidak mempedulikan lagi konsentrasi si garamnya. Kita cukup berbalik kepada berapa nilai Ka, berapa nilai Kb. Setelah H+ dapat, maka kita bisa menghitung pH dengan meminlokkan konsentrasi si H+. Oke, ini aja ya. Ini aja. Jadi dia ke H+ dia. Kita tidak perlu cari OH-nya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan pH-nya bagaimana. Nah, ini kalau dipecah ya. Kalau saya cenderung menggunakan yang inilah ya, yang dipecah ini. Oke. Kita masuk ke contoh ya. Masuk ke contoh. Udah diingat tadi ya rumusnya ya. Nah, di contoh itu dikasih tahu Ka-nya, dikasih tahu Kb-nya. Nah, bagaimana perumusannya? Jadi penyelesaian ya, penyelesaian. Oke. Langsung saja konsentrasi H+ ya.
konsentrasi H+ sama dengan apa tadi rumusnya? Akar KW per KB kali KA. Ya, akar KW per KB dikali KA. Oke, ayo sama-sama berhitung. KW berapa nak? Konstanta water? 10 pangkat 10 pangkat minus 4, sir. KB-nya 10 10 pangkat pangkat 10 minus pangkat minus 6. 6, sir. KA-nya 10 pangkat 10 minus 0,1. 10 10 pangkat minus pangkat 4 ya. minus 4, sir. Ya. Ini pangkat ini nak ya. Yang minus-minus ini pangkat. Ini dalam bentuk PowerPoint pula saya buat datanya ini. Jadi agak lain cara mengeditnya ya. Ini kalau kita hitung-hitung berapa nih? 10 pangkat minus 18 per 10 pangkat minus 6. Jadi berapa nih? 10 pangkat minus 12. 12. Ya. Mas Hakim. Oke, kalau salah hitungannya mohon dikoreksi nak ya. Saja salah. Ini kalau diakarkan jadi berapa ini? 10 pangkat minus 6, sir. 10 pangkat minus 6. Jadi pH-nya 6, sir. Oke. Ini ada contoh lain. Coba kalian kerjakan soal nomor 1 ini. Soal nomor 1. Kalian kerjakan. Ada yang udah dapat, nak? Tujuh, sir. 7 kurang log 1,75, sir. Berapa? 7 dikurang log 1,75. Masih ada 1,75-nya. Oke, coba ya. Nomor 1 itu berarti konsentrasi H+ 10 pangkat 14 per Saya 7, sir. 1,75 kali 10 pangkat minus 5. Ini juga sama ya. 1,75 kali 10 pangkat minus 5. Ini kan habis ya. Jadinya 10 pangkat minus 7. pH-nya tuh 7, sir. ini ya. Walaupun mungkin hitungannya tidak sesuai kadang. Seharusnya kurang dari 7 atau segala macamnya. Tapi kalau secara strukturalnya begini ya cara pengerjaannya nak ya. Mengikuti rumus ya. Oke. Kemudian inilah terakhir nomor 2. Nomor 2. Nomor 3 jadi PR aja. Nomor 2 coba kerjakan. Berapa nak? Dapat?
Pakai aja kalkulator, nggak apa-apa. Udah? Udah, Nak? Bisa? Agak jelek angkanya ya? Ini nomor 1 ya. Nomor 1. Nah, ini nomor 2 ya. H plus sama dengan akar 10 pangkat min 14. Per KB-nya 1,75 kali 10 pangkat minus 5. KA-nya 3,3 kali 10 pangkat minus 4. Ayo berapa ini kalau digunakan kalkulator? Berapa hasil baginya, Nak? Berapa? 10 pangkat min 7 kali 4,4, Sir. Guna ya. 3,3 min 18 dibagi 1,75. Baru diakarkan. Akar dari ini 1,88 kali 10 pangkat minus 13 ya. Koreksi, Nak ya. Ini kalau diakarkan jadinya 4,34 kali 10 pangkat minus 7. Jadi pH-nya 7 dikurang log 4,34. Oke, gini ya kira-kira. Nah, tugas kalian adalah soal nomor 3. Ya, Nak, kerjakan ya. Soal nomor 3. Oke. Ini result saya. Terima kasih atas perhatiannya, Nak. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Rajin-rajinlah membahas soal. Kebetulan bentar lagi kita akan menghadapi mid semester. Semoga anak-anak semuanya lulus ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.